Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Argali Hermaliani dengan NIM 28920050045 semester 6 Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah Perekonomian Indonesia yang diampu oleh dosen pengampu yaitu Bapak Mulyono SHMM. Pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi. Konsep teoris pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi. 1. Pertumbuhan ekonomi. Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty tahun 1665 dari Inggris. Menurut Sir William Petty, pendapatan nasional adalah penjumlahan biaya hidup atau konsumsi selama setahun. Menurut ahli ekonomi modern, konsumsi bukanlah satu-satunya unsur dalam pendapatan nasional. Alat utama pengukur kegiatan perekonomian adalah produk nasional bruto atau gross national product, yaitu sejumlah barang dan jasa yang dihasilkan setiap tahun oleh negara bersangkutan diukur menurut harga pasar yang berlaku di suatu negara. Tujuan mempelajari perhitungan pendapatan nasional, yaitu untuk melihat kemajuan masyarakat dan negara di bidang perekonomian, serta melihat pemerataan pembangunan guna mencapai keadilan dan kemakmuran. Kedua, untuk memperoleh taksiran yang akurat tentang nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat selama 1 tahun. Yang ketiga, untuk mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat perekonomian suatu negara. Yang keempat, untuk membantu merencanakan dan melaksanakan program pembangunan berjangka guna mencapai tujuan pembangunan nasional. Setelah itu ada manfaat mempelajari pendapatan nasional. Yang pertama, dapat mengetahui atau menelaah struktur ekonomi suatu negara. Yang kedua, dapat membandingkan perekonomian suatu negara, masyarakat, bahkan keluarga dari waktu ke waktu lainnya. Yang ketiga, dapat membandingkan perekonomian antar daerah. Dan yang terakhir, dapat menghitung atau memperkirakan pendapatan pribadi atau keluarga dalam suatu periode tertentu. Konsep pendapatan nasional. Produk nasional bruto atau PNB meliputi nilai produk barang jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dalam setahun. Yang kedua, pendapatan nasional nitro atau NNI merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Yang ketiga, pendapatan perseorangan atau PI merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Dan yang terakhir, pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI merupakan pendapatan yang siap dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi, serta selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Masa kapitalis. Tingkat prakapitalis kehidupan masyarakat masih statis, bersifat kekeluargaan, bertumpu pada sektor pertanian, bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri, hidup secara berkelompok. Yang kedua, tingkat kapitalis. Kehidupan masyarakat sudah dinamis, bersifat individual, adanya pembagian pekerjaan atau tugas, terjadinya pertukaran untuk mencari keuntungan. Yang ketiga, tingkat kapitalisme raya. Usahanya semata-mata mencari keuntungan. Munculnya kaum kapitalis yang memiliki alat produksi. Produksi dilakukan secara massal dengan alat modern. Perdagangan mengarah pada persaingan monopoli. Dalam masyarakat terdapat 2 kelompok, yaitu majikan dan buruh. 4. Tingkat kapitalisme akhir. Munculnya aliran sosialisme, adanya campur tangan pemerintah dalam ekonomi, dan mengutamakan kepentingan bersama. Menurut Friedrich List 1789-1846, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dibagi menjadi 4 tahap, yaitu berburu dan mengembara, masa berternak dan bertani, masa bertani dan kerajinan, dan masa kerajinan, industri, dan perdagangan. Yang ketiga,
Menurut Karl Popper 1847 sampai 1930, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dibedakan 4 tingkatan, yaitu masa rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan rumah tangga dunia. Yang keempat, Walt Whitman Roscoe 1916 sampai 1979. Pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi 5, yaitu masyarakat tradisional, masyarakat prakondisi untuk periode lepas landas, gerak menuju kedewasaan, dan tingkat konsumsi tinggi. 2. Teori klasik dan non-klasik. A. Teori klasik. Menurut Adam Smith, pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumpu pada pertambahan penduduk. Yang kedua, David Ricardo, faktor pertumbuhan pendudukan yang semakin besar sampai menjadi 2 kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan melimpahnya tenaga kerja. B. Teori non-klasik. Menurut Robert Solow, pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern, dan hasil atau output. Menurut Hardomer, modal harus dipakai secara efektif, karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peranan pembentukan modal tersebut. Struktur ekonomi Indonesia. Struktur perekonomian adalah komposisi peranan masing-masing sektor dalam perekonomian, baik menurut lapangan usaha maupun pembagian sektorasi ke dalam sektor primer, sekunder, dan tersier. Faktor-faktor yang menentukan perubahan struktur ekonomi: produktivitas tenaga kerja per sektor secara keseluruhan, modernisasi proses peningkatan nilai tambah bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi, kreativitas dan penerapan teknologi yang disertai kemampuan untuk memperluas pasar produk atau jasa yang dihasilkannya, kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor serta komoditi unggulan, ketersediaan infrastruktur yang menentukan kelancaran aliran distribusi barang dan jasa serta mendukung proses produksi, kegairahan masyarakat untuk berwirausaha dan melakukan investasi secara terus-menerus, adanya pusat pertumbuhan baru yang muncul di wilayah daerah, terbukanya perdagangan luar daerah dan luar negeri melalui ekspor dan impor. Struktur ekonomi dapat dilihat berdasarkan 4 sudut, yaitu tinjauan makrosektoral, tinjauan keuangan, tinjauan penyelenggaraan kenegaraan, tinjauan birokrasi pengambilan keputusan. Perubahan struktur ekonomi. Pembangunan ekonomi jangka panjang di mana pertumbuhan PDB akan membawa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi, yaitu ekonomi tradisional ke ekonomi modern yang didominasi oleh sektor-sektor non-primer, khususnya manufaktur dengan increasing returns to scale. Teori perubahan struktur ekonomi. Teori Hollis Chenery atau teori transformasi struktural atau pattern of development ini berfokus pada perubahan struktur ekonomi di negara berkembang yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional ke sektor industri sebagai penggerak utama pertumbuhan. Penelitian Chenery merupakan peningkatan pendapatan per kapita telah mengubah pola konsumsi dari makanan dan kebutuhan pokok ke produk manufaktur dan jasa. Chenery menyatakan bahwa proses transformasi struktural dapat dipercepat jika pola permintaan domestik bergeser ke arah produk manufaktur dan diperkuat dengan ekspor. 4 faktor kenaikan produksi sektor manufaktur. Kenaikan permintaan domestik yang mencakup permintaan langsung akan produk industri manufaktur plus dampak tidak langsung dari kenaikan permintaan domestik, perluas ekspor atau dampak lokal dari kenaikan jumlah ekspor terhadap produk industri manufaktur, substitusi impor atau dampak total dari kenaikan proporsi permintaan di setiap sektor yang dipenuhi melalui produksi domestik terhadap output industri manufaktur.
Perubahan teknologi atau dampak total dari perubahan koefisien input-output dalam perekonomian akibat kenaikan upah dan tingkat pendapatan terhadap sektor industri manufaktur. Negara berkembang mengalami proses transisi ekonomi sebagai akibat dari perbedaan antar negara. Kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri atau basis ekonomi, besarnya pasar dalam negeri, pola distribusi pendapatan, karakteristik industrialisasi, keberadaan SDA, kebijakan perdagangan luar negeri. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.